Oke, baik, selamat pagi. Sekarang kita akan membahas mengenai pembagian zaman prasejarah, ya. Pembagian zaman prasejarah berdasarkan geologi. Nah, jadi kalau dikatakan dia geologi, ini dia berdasarkan lapisan, ya, lapisan kulit bumi. Nah, jadi hari ini kita akan membahas mengenai pembagian zaman prasejarah berdasarkan geologi. Oke, yang pertama, di lapisan yang pertama ataupun di topik ini kita akan membahas bagaimana bumi itu terbentuk, ya. Bagaimana bumi itu terbentuk mulai dari awal sampai sekarang, sama seperti kalau di agama ini dikatakan penciptaan, tapi ini sedikit berbeda, ya, ataupun sangat berbeda dengan yang di agama. Kalau di agama dikatakan bahwasanya bumi itu diciptakan oleh Tuhan itu dalam 6 hari. Nah, jadi kalau di sini kita akan membahas mengenai proses, ya, proses terbentuknya bumi itu sampai adanya makhluk hidup di bumi. Nah, oke, langsung saja kita masuk yang pertama, ya. Yang pertama ada namanya zaman Arkaikum. Ya, zaman Arkaikum. Nah, jadi zaman Arkaikum ini terjadi dia kurang lebih, ya, kurang lebih sekitar 2.500 juta, ya. 2.500 juta tahun lalu. Nah, ini dia zaman Arkaikum, ya. 2.500 juta. Ya. Jadi kalau dikatakan 2.500 juta ini sama dengan itu kalau dituliskan dalam matematika itu 2.500.000.000 tahun yang lalu, itu ya. Nah, jadi pada saat 2.500 juta tahun yang lalu bumi, ya, bumi itu masih panas, ya, masih panas dan belum stabil. Nah, bumi masih panas dan belum stabil. Nah, jadi di sini, ya, di sini di bumi itu, ingat kata kuncinya itu bumi belum ada, ya, belum ada kehidupan, ya, kehidupan ataupun makhluk hidup. Nah, jadi di sini bumi itu masih kosong. Nah, kemudian kita lanjut yang kedua. Yang kedua zaman Paleo, ya, Zoikum. Nah, zaman Paleozoikum. Nah, zaman Paleozoikum ini terjadi kurang lebih, ya, kurang lebih sekitar 340 juta, ya, juta tahun lalu. Nah, 340 juta tahun lalu. Nah, jadi kalau di sini ciri-cirinya atau tanda-tandanya, ya, tanda-tandanya sudah, ya, sudah mulai ada, makhluk hidup. Nah, sudah mulai ada di sini ditemukan makhluk hidup, yaitu berupa hewan bersel satu. Nah, atau yang sering kita sebut ini dengan nama istilah amuba. Nah, ya, jadi karena di zaman ini sudah dikatakan dia ataupun sudah ditemukan makhluk hidup, sehingga zaman ini sering dikatakan dia sebagai zaman, ya, sebagai zaman primer. Nah, zaman yang pertama. Kenapa zaman yang pertama? Karena di sini sudah ditemukan adanya makhluk hidup. Nah, itu dia yang kedua mengenai Paleozoikum.
Oke, kemudian kita lanjut yang ketiga ya. Yang ketiga kita masuk ke zaman Mesozoikum. Ya, Mesozoikum. Nah, Mesozoikum ini zaman yang terjadi kurang lebih sekitar 140 ya. 140 juta tahun lalu. Nah, kurang lebih terjadi sekitar 140 juta tahun yang lalu. Nah, di sini juga makhluk hidupnya sudah semakin berkembang ya. Di sini makhluk hidupnya sudah semakin berkembang, di mana di sini sudah ditemukan hewan reptil besar. Nah, hewan reptil besar yang sering kita kenal ini dengan nama dinosaurus. Nah, jadi film yang kita tonton itu mengenai dinosaurus itu pada zaman Mesozoikum atau sekitar 140 juta tahun yang lalu. Itulah dia yang terjadi ya. Kalau film dinosaurus ya, itu sekitar 140 juta tahun yang lalu. Nah, kemudian zaman ini juga dikenal dia sebagai zaman sekunder ya. Dikatakan ini sebagai zaman sekunder. Nah, atau zaman yang kedua ya. Kenapa zaman yang kedua? Karena sudah ditemukan makhluk hidup yang baru selain daripada amoeba. Nah, itu dia yang ketiga. Kemudian kita masuk yang keempat, kita masuk ke Neozoikum ya. Neozoikum. Nah, Neozoikum ini terjadi kurang lebih sekitar sekitar 60 ya juta ya, 60 juta tahun lalu. Nah, jadi Neozoikum ini terjadi sekitar kurang lebih 60 juta tahun yang lalu. Nah, kemudian Neozoikum ini sering dikatakan sebagai zaman tersier ya, atau zaman yang ketiga ya, zaman yang ketiga. Nah, terus ya, selain zaman tersier, nah kenapa dikatakan dia Neozoikum ya? Nah, jadi Neozoikum ini berasal dari kata neo atau baru ya, atau ini dikatakan juga sebagai zaman hidup ya, hidup baru. Nah, zaman hidup baru. Kenapa zaman hidup baru? Nah, karena pada zaman ini ya sudah ditemukan berupa hewan ya, hewan primata ya, hewan primata atau yang sering kita kenal itu dengan nama simpanse. Nah, apa hubungan simpanse Pak dengan zaman Neozoikum sehingga dikatakan dia zaman hidup baru? Nah, jadi dengan adanya hewan simpanse yang ditemukan di zaman Neozoikum, nah akhirnya dari sini nanti ya muncullah dia namanya teori ya, teori evolusi. Teori evolusi yang dikemukakan oleh si Charles Darwin. Nah, di mana dikatakan di teori evolusi ini yang dikemukakan oleh Charles Darwin bahwasanya manusia itu berasal dari kera ya. Jadi ada nanti siklusnya sehingga manusia itu dikatakan berasal dari kera.
Nah, tapi nanti kita pada topik berikutnya akan membahas ini, apakah teori evolusi Charles Darwin ini benar atau tidak, ya. Nah, tapi nanti pada akhirnya memang teori evolusi ini tidak bisa dibuktikan. Kenapa? Karena proses perubahan dari kera itu menjadi manusia itu ada namanya nanti missing link, ya, atau rantai yang terputus. Nah, yang dikemukakan si Charles Darwin Bapak tuliskan di sini, ya, bahwasanya manusia, ya, isinya manusia berasal dari kera. Nah, makanya ini dikatakan dia sebagai neozoikum atau zaman hidup yang baru, ya. Itu dia untuk yang nomor 4. Nah, oke, kita masuk, ya, bagian yang terakhir, ya, zaman yang terakhir, yaitu zaman, ya, yang kelima, zaman kuarter. Nah, zaman kuarter, ya. Zaman kuarter ini terjadi kurang lebih sekitar 0,6 juta tahun lalu. 0,6 juta ini berapa ini? 0,6 juta maksudnya 0,6 juta ini yaitu 600.000, ya, 600.000 tahun lalu. Nah, ini dia zaman kuarter. Nah, di zaman kuarter ini, ya, di zaman kuarter ini dikatakan sebagai zaman hidupnya manusia purba, ya, hidupnya manusia purba. Jadi zaman ini hidup manusia purba, sudah ditemukan di sini manusia purba. Nah, zaman kuarter, ya, zaman kuarter ini dibagi menjadi dua, ya, ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada Pleistocene, ya, Pleistocene atau sering dikatakan sebagai Diluvium, ya. Nah, Pleistocene atau Diluvium ini juga dia dibagi menjadi 3 kembali, ya, dibagi menjadi 3 kembali. Ada namanya nanti Jetis, Trinil, dan satu lagi Ngandong, ya. Jetis, Trinil, dan Ngandong. Nah, apa artinya? Nah, jadi manusia purba itu ditemukan dia bukan lagi hidup, tapi berdasarkan ekskavasi ataupun penggalian-penggalian. Nah, jadi Jetis itu ini lapisan yang paling bawah, ya, lapisan yang paling bawah. Nah, jadi karena ditemukan dia di lapisan yang paling bawah, sehingga dikategorikan manusia purba yang ditemukan di Jetis itu manusia purba yang paling tua, ya, manusia purba yang paling tua. Nah, contohnya apa? Contohnya, ya, yaitu Meganthropus, Paleo Javanicus, ya. Nah, Meganthropus Paleo Javanicus. Nah, sedangkan di lapisan Trinil ini lapisan tengah, ya, lapisan tengah. Nah, di sini sudah ditemukan jenis manusia purba Vite, ya, Pithecanthropus erectus. Nah, ini dia ditemukan di lapisan tengah. Jadi lebih tua dia Meganthropus dibandingkan dengan Pithecanthropus erectus. Nah, sedangkan di lapisan Ngandong, ya, di lapisan Ngandong, nah, ini merupakan lapisan yang paling atas, ya, lapisan atas. Nah,
Di lapisan atas ini, di sini manusia purba yang ditemukan yaitu berupa jenis Homo, ya. Yaitu misalnya Homo wajakensis dan Homo soloensis. Nah, ini dia untuk Pleistocene. Nah, kemudian kita lanjut lagi, ya. Yang bagian yang kedua itu mengenai Holocene. Mengenai Holocene atau yang sering ini dikenal dengan nama Alluvium. Nah, dengan nama Alluvium, ini jenis manusia purba yang ditemukan di sini, ya, yaitu jenis Homo sapiens. Nah, atau sejenis, ya, sejenis manusia modern, ya, manusia modern seperti kita sekarang ini. Nah, jadi inilah dia pembagian zaman prasejarah. Pembagian zaman prasejarah berdasarkan geologi ataupun lapisan kulit bumi. Nah, jadi ini ditemukan berupa penemuan-penemuan ekskavasi ataupun penggalian sehingga ditemukan manusia-manusia purba ini, sehingga bisa dikategorikan dia sesuai dengan masa hidupnya, mana yang lebih tua berdasarkan dari lapisan kulit bumi ataupun dia mana yang paling dalam, ya. Itu saja Bapak rasa untuk hari ini, ya. Terima kasih.